Mohon perhatian sejenak kepada segenap panitia pelaksana acara santunan dan wisuda tahfiz TPA Sholihin agar bisa mengkondisikan para undangan kita karena pelaksanaan acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang ke tinggi, harum melati menusuk hati. Hari ini kita berbagi, semoga Allah merahmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang terhormat Bapak Camat Tursanunain atau yang mewakili yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Kampung Gunung Batinudi yang kami hormati, Bapak Kepala Kampung Gunung Batin Ilir yang mewakili yang kami hormati, Kepala Kampung Gunung Batin Baru atau mewakili yang kami hormati, serta pembina Masjid As-Sholihin Bapak Abdiyah Haji Ciani, serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan. Kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, yaitu jasmani rohani, sehingga kita berkumpul di Masjid As-Sholihin ini dalam rangka salah satu program akbar ya dari Dewan Kemakmuran Masjid As-Sholihin, yaitu santunan serta wisuda dan wisudawan TPA Sholihin yang pertama. Mudah-mudahan niat kita dari awal hingga akhir senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ladang pahala kebajikan bagi kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga teratukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, baiklah, untuk tertib acara pada kesempatan sore hari ini, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat kita serta merendahkan hati kita, seraya kita berucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya ialah tilawatil Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh ananda kita, calon ustadz kita, yaitu anak kami Sandy Ramadan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur summa rji'il basar qarrataini yanqalib ilaikal basar khasi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan tilawatul Quran yang telah disampaikan oleh Ananda Sandy Aldi Pradana. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang membaca serta yang mendengarkan mendapatkan pahala istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para undangan sekalian berbahagia, kemudian acara selanjutnya ialah sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Kampung Gunung Batudin. Dimohon kiranya kepada Bapak Istiadi agar bisa memberikan penyampaian di waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Rusan Menyai atau yang mewakili, yang terhormat rekan Kepala Kampung Gunung Batin Ilir atau yang mewakili, para ustadz, para tokoh agama, para alim, para haji, para ibu-ibu aja, para ustazah, semuanya yang hadir, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, pertama sekali nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Dewan Kemakmuran Masjid As-Solihin dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita mendapatkan sapaan dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Abdul Khusus Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ridwan MAG yang kami hormati,
Kami atas nama pemerintahan Kampung Gunung Batin Udik sangat mengapresiasi sekali, bangga terhadap Dewan Kemakmuran Masjid As-Solihin yang menyelenggarakan kegiatan buka bersama ataupun santunan dalam rangka memperingati nuzul Quran. Ini kami selaku pemerintahan kampung sangat mengapresiasi, bangga terhadap apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh masjid-masjid lainnya, dan mudah-mudahan ini juga tidak hanya sekedar dilaksanakan pada bulan Ramadan, terutama bersedekahnya. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan di luar Ramadan, karena banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Banyak sekali warga kita yang memang menantikan bantuan dari kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadikan ladang amal ibadah bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, di samping kegiatan ini, As-Solihin ini, Masjid As-Solihin ini punya sebuah inovasi yang sangat luar biasa, yaitu menabung 1.000 sehari. Ini sangat luar biasa. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya one day 1,000. Yes. Nah ini Bapak-bapak perlu kita dukung Pak. Minta tabungan sama DKM. Kemudian di rumah kita isi. Tiap hari mau subuh kita isi 1.000. Nah ini yang tujuannya menurut cerita dari ketua DKM, ini juga nanti adalah untuk kemakmuran masjid. Nah jadi dengan makmurnya masjid kita, yakinlah bahwa masyarakatnya juga pasti akan makmur. Ya Pak ya. Bapak siap mendukung program DKM? Siap, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan kami juga sudah mengambil pemerintahan kampung. Mudah-mudahan kami akan bantu juga. Meskipun 1.000 sehari, kami mencoba untuk menabung juga dalam rangka mensukseskan program DKM As-Solihin. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada DKM yang mana pada kesempatan sore hari ini menyelenggarakan kegiatan yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah dan menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Saya kira tidak perlu panjang lebar karena acaranya cukup banyak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan dari Bapak Kepala Kampung Gunung Batin Udik. Luar biasa tanggapan dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pelopor untuk kemakmuran umat di Gunung Mekar dan umumnya di Kampung Gunung Batin Udik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sholat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Solihin atau mewakili kepada beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Desa Gunung Batin Udik
beserta staf jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Desa Gunung Batin Ilir atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Gunung Batin Baru atau yang mewakili, serta yang kami hormati para sesepuh, para tokoh, para tetua adat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh tamu undangan acara buka bersama, santunan dan wisuda bersama DKM As-Sholihin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam acara yang sangat khidmat, acara yang senantiasa berusaha kita istiqomah di dalamnya untuk setiap tahun kita adakan dari Dewan Kemakmuran Masjid As-Sholihin Gunung Mekar, Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai, Lampung Tengah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin kami sampaikan adalah permohonan maaf dari kami selaku pengurus dan seluruh jajaran jika dalam penyediaan tempat, kemudian sambutan, kemudian segala fasilitas acara kurang memadai ataupun kurang maksimal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya evaluasi atau masukan dari para tamu sekalian bisa menjadi bahan renungan dan perbaikan bagi diri kami khususnya dan seluruh jajaran DKM Masjid As-Sholihin. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah laporan dana perolehan santunan sore kali ini. Secara garis besar, keseluruhan total dana yang bisa kami himpun dengan izin Allah Subhanahu wa taala mencapai 32.615.000 rupiah. Kami ulangi, 32.615.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para aghnia, kepada para muhsinin yang telah menyedekahkan hartanya. Semoga dibalas dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dana tersebut telah kami salurkan seluruhnya. Belum kami salurkan, ingin kami salurkan dengan total dana 29.315.000. Itu sudah termasuk seluruh apa yang menjadi tanggungan atau kewajiban kami dalam acara ini. Adapun untuk rincian jumlah anak yatim yang kami santuni adalah 21 anak. Jumlah anak yatim yang kami santuni berjumlah 21 anak. Kemudian duafa dan orang tua yang tidak mampu, fakir miskin, kami berikan santunan dengan jumlah 61 jiwa. Berarti secara keseluruhan kami menyantuni 82 jiwa anak yatim dan para duafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya. Kemudian ada sisa uang sebesar 3.300.000 dari angka 32.615.000. 3.300.000 itu rencana kami mohon izin kepada para donatur dan kepada para muhsinin yang 1.500.000 akan kami pakai untuk program iktikaf kami dalam 10 hari terakhir yang insya Allah akan kami adakan di Masjid As-Sholihin, terbuka untuk umum dan gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Selama 10 hari full kami fasilitasi. Kemudian total dana sisa 1.800.000 akan kami alokasikan ke bagian sosial yang nanti akan kembali kepada umat lagi. Jadi angka 32.615.000 insya Allah alhamdulillah, semoga tidak ada yang selip, semuanya sudah kami salurkan ke tempatnya masing-masing sesuai dengan amanah dari para donatur dan muhsinin. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam
acara yang mulia ini akan kami sampaikan sedikit bahwa kami punya program dari DKM As-Sholihin. Program kami sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Nanti untuk detailnya bisa dilihat di mading. Yang pertama adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Sekarang sudah mencapai 150 anak amanah yang harus kami didik. Jadi kami mohon dukungan, baik dukungan moral maupun material untuk mensukseskan program pembinaan terhadap generasi kita selanjutnya, terkhusus di desa Gunung Batin secara keseluruhan. Kemudian program yang kedua adalah kami dengan rutin mengadakan kajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk bapak-bapak setiap hari Jumat malam Sabtu pada maghrib sampai isya. Untuk ibu-ibu secara umum kami buka dari jam 1:30 sampai asar ba'da sholat Jumat. Jadi ibu-ibu nanti yang mau hadir ke kajian silakan datang di Masjid As-Sholihin ba'da sholat Jumat. Setelah itu kami ada program lagi pengajian Sakifah untuk membebaskan generasi kita dari buta huruf Al-Quran. Insya Allah berjalan dengan baik di hari Sabtu dan hari Minggu setiap sorenya. Kemudian kita punya program lagi pengajian tahsin bapak-bapak setiap hari Minggu malam Senin untuk memperbaiki bacaan yang sudah bisa baca Quran supaya baca Qurannya lebih benar sesuai dengan ilmu tajwid. Maka kami fasilitasi waktu dan tempat serta gurunya kami undang langsung. Insya Allah sudah sertifikasi gurunya, sudah ahli. Kemudian program yang terakhir adalah program bagian sosial. Kami dengan program celengan 1000 sehari yang alhamdulillah telah disampaikan oleh Bapak Lurah tadi. Alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dari beliau. Kami anggota DKM As-Sholihin beserta masyarakat bahu-membahu untuk mensukseskan program ini, yang nanti dana ini 100% akan kami arahkan ke masyarakat yang sasarannya secara tepat dan sangat transparan. Setiap bulan laporan kami tempel. Para donatur yang ingin melihat detail apa laporan bulan ini, kemana diarahkannya, bisa dilihat di papan mading yang sudah kami sediakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kami upayakan lagi. Jadi kami mohon dukungan kepada para jamaah, masyarakat, kemudian pamong desa, para tetua dan sesepuh untuk mensukseskan bersama program yang akan kita jalankan. Semoga masjid kita, Masjid As-Sholihin, menjadi pemersatu umat, menjadi sumber solusi bagi umat semuanya. Selamat datang, ahlan wa sahlan Ustadz Muhammad Ridwan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Majelis As-Sholihin yang sudah mewakili. Kemudian acara selanjutnya ialah acara wisuda dan wisudawan yang nantinya akan dipandu langsung oleh Ustadz Muhammad Tesar. Mohon dipersiapkan anak-anak kita yang hari ini alhamdulillah ya. Yang hari ini alhamdulillah mereka sudah menyelesaikan program pertama, yaitu Hafiz juz ke-30 ya. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan orang tua, ibu bapaknya ya. Dan harapan kami nanti orang tua yang lainnya bisa menjadi motivasi dari putra-putri kita ini. Silakan anak-anakku sekalian diarahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sekarang adalah acara wisudawan. Perlu diketahui, ini adalah anak-anak kita semuanya yang telah berhasil menyelesaikan hafalan juz 30 ketika menempuh pendidikan di TPA As-Sholihin. Ini adalah salah satu program unggulan kami. Semoga anak-anak ini dengan hafalan yang baik, mereka menjadi generasi-generasi yang dihiasi dengan Quran, hatinya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku untuk masuk ke dalam ruangan acara. Hadap sana semuanya. Nah.
Nanti dulu. Ininya taruh situ dulu. Taruh sini dulu. Nah. Kemudian kami meminta kepada Buyah Idealis untuk menyerahkan sertifikat hafalan kepada anak-anak. Ya, silakan. Satu lagi. Yang nanti yang perempuan. Terima kasih kepada Buyah Idealis yang telah menyerahkan sertifikat wisuda kepada anak-anak kita. Kemudian kepada Buyah Haji Ciani kami persilakan untuk menyerahkan sertifikatnya kepada anak-anak kita. Luruskan. Nah. Oke. Kepada wali santri dari Ananda Faris Abdillah, kemudian Fadil, kemudian Tabaroka Al-Fatih, Julieta Mahadewi, kemudian Faris Hasna ya, Hasna Takia untuk menduduki kursi yang telah kami sediakan. Silakan Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Nanti sertifikatnya taruh di meja. Itu nih mahkotanya. Mahkotanya. Maminya tadi. Ibu. Nggak apa-apa. Silakan.
Kepada anak-anakku, silakan pakaikan mahkota kebanggaan tersebut ke kepala orang tuanya, silakan. Ya, silakan sungkem dan salim kepada orang tuanya, minta doa restu. Ya, bersimpuh di depan orang tuanya, silakan.
Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk para wali murid, kami persilakan kembali ke tempatnya. Silakan mahkotanya dibawa, tidak apa-apa. Silakan, Pak. Untuk tim, kami mohon segera merapihkan kursinya. Dah. Baik, untuk anak-anakku silakan sertifikatnya dibawa. Baiklah, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tadi kita saksikan bersama-sama prosesi wisuda tahfidz juz 30 TPA As-Solihin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk esok hari yang akan datang semakin banyak generasi-generasi Qur'ani yang ada di desa kita, sehingga gunung batin secara khususnya dan kepada umumnya seluruh tempat yang ada di negeri ini menjadi tempat yang terbaik karena mendapatkan petunjuk dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami. Jika ada salahnya dari segala runtutan acara tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan ya? Iya, santunan pada Mas Iswanto. Mas Iswanto ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi acara wisudawan serta wisudawati telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan putra-putri kita tadinya menjadi anak yang hafiz dan hafizah, menjadi kebanggaan kepada orang tuanya, dan menjadi bekal perbendaharaan kelak di hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang sholawat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian acara selanjutnya ialah santunan yang nanti insyaallah akan dipandu langsung oleh Bapak Iswanto. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah tamu undangan sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa hadir di Masjid As-Solihin ini dalam rangka acara buka bersama santunan dan wisuda santriwati dan santriwan. Kemudian salawat beri salam tak lupa marilah kita sanjung agungan kejunjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak panjang lebar di sini para tamu undangan, izinkan saya memandu acara untuk santunan kepada anak yatim dan duafa. Di sini saya mohon kepada adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya panggil nanti agar bisa maju dan berbaris berada di depan sini. Jemaah sekalian, mohon untuk adik-adik di sini saya akan memanggil terutama dari yatim piatu. Yang pertama saya panggil Adinda Fajar bin Mariun. Adinda Fajar atau mewakili Fajar bin Mariun. Kemudian Indra Berlian binti Ibu Ita. Yang telah saya panggil harap segera berbaris di depan.
Kemudian selanjutnya Rizky bin Zainal Abidin. Rizky bin cucu dari Bapak Zainal Abidin. Kemudian selanjutnya Erma Livia binti Arifin. Selanjutnya Fira Aulia binti Arifin. Yang keenam Sabda binti Ibu Soimah. Yang ketujuh Nera bin Selamat. Yang kedelapan Adinda Fahmi binti Ibu Wati. Fahmi. Yang kesembilan Adinda Rara bin Saripudin. Rara bin Saripudin. Dan yang ke-10 Ayubi bin Mawan. Udah cukup 10? 10 aja dulu. 10 dulu. Udah cukup 1, 2, 3, 4, 8. Siapa yang ada? 9. Rara, namanya Rara. Hah? Iya apa kau? Adinda Fajar ada? Indra Berlian ada? Rizky bin atau dari cucu Bapak Zainal Abidin, Rizky atau mewakili Bapak Zainal. Ya, apabila Adinda yang tidak hadir, ada yang mewakili, kami persilahkan. Ya. Dimohonkan untuk memberi santunan ini, kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Camat Terusan Nyunyai, Bapak Sarjan SE, untuk bisa memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Kemudian selanjutnya diminta untuk Bapak Kepala Kampung Gunung Bati Budi, Bapak Istihadi, agar bisa memberikan santunan juga kepada adik-adik kita. Kepada Bapak Kepala Kampung kami persilakan. Sembakonya kan untuk yang itu aja, powder kan gitu. Siap-siap selanjutnya untuk adik-adik atau yang mewakili. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung dan Bapak Sekcam. Selanjutnya saya panggil Adinda kita Lia bin Herman. Atau yang mewakili. Kemudian Lis bin Adinda Lis. Selanjutnya Adinda Fikri bin Herman. Fikri bin Herman, agar bisa berbaris. Sini deh. Selanjutnya Adinda Dava bin Hendra.
Kemudian Adinda Aldi Alia. Selanjutnya Adinda Alia. Selanjutnya Salmiati Anggraini. Kemudian Arya bin Arifin. Adel bin Arifin. Adinda Adel. Ya. Kemudian Anissa bin Tuhid. Dan yang terakhir Adinda Musammil bin Darwis. Musammil atau yang mewakili? Musammil bin Darwis atau yang mewakili? Tidak ada? Apabila tidak ada, kami mohon untuk perwakilan dari Kepala Kampung Gunung Batin Ilir agar bisa memberikan santunannya. Haji Cian ya. Haji Cian nih. Haji. Kuat dia. Selanjutnya dimohonkan untuk Bapak Haji Idealis agar bisa maju memberikan santunan kepada anak-anak yatim kita. Yang sudah dapat, adik belum adik? Terima kasih kepada perwakilan dari Kepala Kampung Gunung Batin Ilir dan Bapak Haji Idealis. Kepada adik-adik yang menerima, semoga apa yang telah kami berikan dari para donatur ini bisa diterima dengan lapang dada, dan kepada para donatur yang memberikannya bisa mendapatkan amal ibadah yang setimpal. Selanjutnya saya panggil untuk penerimaan dari duafa. 10 orang pertama saya panggil Anyik Bastari. Atau yang wakili Ibu Bastari atau Anyik Bastari. Kemudian Anyik Mas. Anyik Mas. Anyik Pugau. Anyik Pugau ya. Perwakilan dari Anyik Pugau. Selanjutnya dari Anyik Ratuliu. Anyik Ratuliu atau yang mewakili? Anyik Ratuliu. Yang kelima Anyik Seni. Anyik Seni. Yang keenam Anyik Yong. Anyik Yong udah.
Gimana? Kemudian Anyi Erni. Anyi Erni. Anyi Erni. Yang kedelapan Bibi Rai atau Bi Rai. Dan yang ke-10 Bapak Alpian. Bapak Alpian. Bapak Alpian atau yang mewakili? Oh, Ibu Alpian. Satu lagi tadi. Hanya Pogawa. Oh ya. Dimohonkan kepada sudah 10. Dimohonkan kepada Bapak Baher Ramsah agar bisa memberikan santunannya. Ada semua? Ada semua ya? Ada semua. Datang aja. Sembilan nih. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Emang Nyi Bastari? Nyi Pugau Kasmir ya? Oh Kasmir. Ini Pugo, Ibu DM. Ibu Bastari ini. Mas ini. Kemudian dimohonkan kepada Bapak Ustadz Dodi agar bisa memberikan berupa santunan. Siapa ya satu lagi? Yang nggak ada. Anyi Ratuliu ada. Iyong ini ngewakilin siapa? Iyong dia sendiri Iyong. Oh, yang tadi yang dia maju? Enggak dia sendiri. Hah? Ini kalau satu lagi. 9 aja yang hadir. Udah. Ya, yang sudah menerima agar bisa dibawa. Selanjutnya saya panggil kembali Bapak Arifin. Bapak Arifin. Bapak Arifin atau yang mewakili. Bapak Arwan atau yang mewakili. Bapak Arifin, Bapak Arwan, Bapak Arifin silakan ke depan. Bapak Bahaki, Bapak Bahaki, Bapak Berlian, Langsung mas. Bapak Edi, Bapak Edi, ada Bapak Edi, Bapak Edi. Bapak Hamgunung, Bapak Hamgunung atau yang mewakili. Bapak Hanapi, Bapak Hanapi, kemudian Bapak Herman, Bapak Herman, Bapak Idham, Bapak Idham, dan Bapak Ilyas, Bapak Ilyas atau yang mewakili. Fon. Kamak. Siapa ya? 9. Bapak Arifin, Bapak Arwan, Bapak Bahaki, Bapak Berlian, Bapak Edi, Bapak Hamgunung, Bapak Hanapi, Bapak Herman, Bapak Idham, Bapak Ilyas. Perwakilan Bapak Arifin. Bapak Arifin kan di sana. Bapak Ilyas, perwakilan dari Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Bapak Ilyas.
Kalau tidak ada yang wakili, ada. Silakan Bu, silakan. Dimohonkan untuk Bapak Wahyu Widodo agar bisa memberikan santunannya. Selanjutnya diminta kepada Bapak Haji Nirmala agar selanjutnya memberikan santunannya. Yang telah menerima agar bisa kembali ke tempat duduk. Mana ibu ya? Ini kan maju kemana? Ilyas mek kan? Waktu kami dulu. Selanjutnya mohon yang telah dipanggil agar segera, karena waktu kita tidak banyak, yang telah saya panggil agar segera maju ke depan atau yang wakilnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Kardi, Bapak Karep, Bapak Mardi, Bapak Mur, Bapak Paiman, Bapak Pawari, Bapak Permato, Bapak Permato Idris, Bapak Saleh Uger, dan Bapak Solehan. Iya, ada dua. Silakan sudah dipanggil masuk ke depan. Yang telah saya panggil agar segera karena waktu kita sangat terbatas. Yang ada atau yang wakili? Baru 30 ya? Satu lagi. Saya ulangi, Bapak Kardi, Bapak Karep, Bapak Mardi, Bapak Mur, Bapak Paiman, Bapak Pawari, Bapak Permato, Bapak Permato Idris, Bapak Saleh Uger, dan Bapak Solehan. Ada yang mewakili? Apabila tidak ada, Permato Idris. Dimohonkan untuk Bapak Iwan Maisandi untuk memberikan santunan. Bapak Iwan Maisandi. Tawa. Karep keda karep. Ini harap. Mana? Selanjutnya dimohon untuk Bapak Anton Kurniawan. Bapak Anton Kurniawan. Apa sih Pak? Permato. Ije sih Pak. Ini sih Permato lah. Permato itu sih. Oh. Ya boleh. Pak Kardi Wan Pak Kardi. Terima kasih. Selanjutnya harap didengar Bapak Samsi Saleh atau yang mewakili Bapak Usub, Bapak Yuli. Bapak Samsi Saleh, Bapak Usub, Bapak Yuli, Ibu Awi, Ibu Baiti, Ibu Bajri, Ibu Darsun, Ibu Fatimah, Ibu Gindarsa, dan Ibu Halimah atau Anyi Pengatur. Ya, yang telah saya panggil agar segera. Saya ulangi, Bapak Samsi Saleh atau yang mewakili, Bapak Usub, Bapak Yuli, Ibu Awi, Ibu Baiti, Ibu Bajri,
Ibu Darsun, Ibu Fatimah, Ibu Gindarsah, dan Ibu Halimah atau Anyi Pengatur. Sebentar. Enggak boleh paham ya. Ibu Gindarsah ada? Ibu Halimah atau Anyi Pengatur? Ada. Ibu Baiti? Hah? Ibu Darsun ada? Ibu Fatimah? Ibu Fatimah atau Anyi Padun? Anyi Padun atau yang mewakili Anyi Padun? Agar waktu kita bisa cepat lah. Sudah? Dimohonkan untuk Bapak Haji Tabrani, untuk Bapak Haji Tabrani agar bisa memberikan santunan. Ya, tinggal ibu-ibu lagi. Hah? Maju apa? Dan selanjutnya diminta untuk siapa? Siapa lagi? Untuk Bapak Baheram, untuk Bapak Baheram agar bisa memberikan. Ustaz Dodi, enggak ada, enggak? Ada. Nanti 10 terakhir. Saya ketua DKM sih. Iya. Itu 10 terakhir aja. Tiga dia nandang 25. Ya. Ya baik, selanjutnya terima kasih yang telah menerima agar segera. Selanjutnya Ibu Hendro, Ibu dari Mas Hendro. Ibu Karmi atau Anyi Salam. Ibu Karmi. Ibu Kartubi. Ibu Lina. Ibu Ahmad Iso. Ibu Ahmad Iso atau Anyi Ahmad Iso. Ibu Nasrullah. Ibu Nasrullah. Ibu Pahwang. Ibu Pahwang. Ibu atau Anyi Rutna. Anyi Rutna atau yang mewakili. Ibu Sudar. Ibu Sudar dan Anyi Sunari. Anyi Sunari atau Ibu Sunari. Kalau banyak ibu-ibu gini nggak apa-apa, Ibu Lurah. Iya. Udah belum? 1, 2, 3. Nah, ini mana kawan? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dimohonkan untuk Ibu Kepala Kampung, Ibu Naila Sari, agar bisa memberikan santunan. Sekali lagi kepada Ibu Kepala Kampung atau Ibu Naila Sari agar berikan santunan. Apa sebab enggak? Awalnya apa doa? Apa lagi saya? Langsung aja lah, langsung aja. Enggak tahu jauh gimana kasihan. Udah maju. Wah, Dipegang aja. langsung semua aja, langsung semua aja. Terakhir, ketua. Ya, agar bisa kembali.
yang telah ini mohon dibantu para panitia bantu karena ada nyik kita yang keberatan membawa. Selanjutnya saya panggil Ibu Tar, ibu dari istri Bapak almarhum Tar, Ibu almarhum Tihang. Ibu Tar, Ibu Tihang, Ibu Wasilah, Ibu Yakun atau Anyik Yakun. Hah? Ya. Pak mati kah ya? Uji besut 1 2 3 4 5 6 kawah. 6 aja. 6. Saya ulangi, Ibu Tar, Ibu Tihang, Ibu Wasilah, Ibu Yakun, Ibu Lia binti Saleh Ugar. Ibu Lia binti Saleh, dan yang terakhir Bapak Stan Sunan. Sudah dimohonkan untuk Ketua DKM Bapak Ramdana agar bisa memberikan santunannya. Majade soya. Ya, dibantu panitia karena untuk nyanyinya mungkin berat untuk membawa ke belakang. Mungkin acara santunan telah kita berikan semua. Mungkin ada yang tidak hadir agar bisa menemui panitia. Mungkin itu saja. Apabila terdapat kata-kata saya dalam memandu acara santunan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian alhamdulillah pelaksanaan acara santunan yang sudah disampaikan oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat ini. Begitu antusias, mudah-mudahan kedepannya program ini bisa kita galakan kembali dan bisa menjadi maslahat umat bersama-sama. Bapak Ibu insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya adalah tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridho kepada beliau Ustaz. Tafadhol. Kemudian kiranya para ulama sekalian akan bisa meluruskan sosoknya ibu sekalian mengenal agar kita mengenal harusnya dari usul kita sehingga kita nanti boleh mendapatkan lebih bermanfaat. Durasi setengah jam saja. Sebelum sudah selesai lah. Cukup sini aja, cukup aja.
Kita mulai, bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amma ba'd. Yang pertama kami sampaikan salam takzim, salam hormat kami kepada para tokoh agama, para alim ulama, para kiai, para ustadz, dan tidak lupa kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan kepada seluruh hadirin sekalian yang hadir di Masjid As-Sholihin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kuatkan iman kita untuk terus bisa menahan lapar, menahan haus, kemudian menahan seluruh anggota badan kita daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Insyaallah tidak lama lagi kita akan iftar, kita akan berbuka. Maka bersyukur kita kepada Allah masih diberi kekuatan, kenikmatan seperti ini. Mudah-mudahan nikmat kuat, nikmat sehat senantiasa Allah berikan sampai nanti kita selesai bulan Ramadan tanpa perlu kita mengqadha, tanpa perlu kita menggantinya, kecuali ibu-ibu yang memang secara alami halangan. Jamaah rahmati Allah, kemudian salawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mencontoh beliau. Kita berharap kita yang ada di sini khususnya dan kaum muslimin pada umumnya kelak bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian apa ini ya, berbuka puasa plus sekaligus santunan dan wisuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami diminta sama panitia, kemarin kami diminta sama Ustaz Muhammad Tesar ya, beliau ini adik kelas saya dulu. Jadi diminta ya bismillah saya sanggupi. Ternyata setelah saya sanggupi, saya itu ada jadwal di Masjid Jami di tempat saya itu di Unit 6 subuh, kultum subuh 3 hari berturut-turut, dari Senin kemarin, Selasa sama Rabu besok. Tapi udah terlanjur mengiyakan ya sudah. Saya kira di sana sudah tidak ada jadwal karena saya 6 hari pertama di Masjid Jami'nya sana kultum plus traweh. Tapi tidak apa-apa, bisa digantikan, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga saya bisa silaturahmi di Masjid As-Sholihin. Ini kalau tidak salah kedua kalinya saya ngisi di sini. Yang pertama sholat khutbah Jumat, dan tidak tahu berapa bulan yang lalu. Ini yang kedua bisa bertemu dengan para jamaah sekalian yang kedua kalinya pada momen Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang jam 5:15. Tadi panitia meminta agar 10 menit sebelum adzan itu sudah selesai, karena memang persiapan untuk iftar, karena membariskan orang itu butuh waktu. Kalau pas waktu adzan nanti susah nanti. Jadi 10 menit itu kan untuk membariskan, untuk persiapan kita iftar. Kurang lebih adzan hari ini jam 18.00 berapa? 00 ya. Kemarin terakhir jam 18.02, sekarang sudah jam 18.00.
pas 10 menit. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saya di sini membawa kitab ya. Karena ini memang tradisi. Saya ini lahir dari rahim pesantren. Jadi pesantren itu sangat identik dengan kitab kuning terutamanya. Maka ada seorang peneliti dari Belanda itu namanya Martin van Brunissen. Ya, ada seorang peneliti dari Belanda namanya Martin van Brunissen itu menulis disertasinya yang dibukukan menjadi buku judulnya Tradisi Pesantren, Kitab Kuning dan Tradisi Pesantren. Itu ditulis sama orang Belanda, asli Belanda. Tapi 20 tahun beliau itu mengkaji tradisi pesantren di Nusantara, terutama di Indonesia ini. Sampai fasih bahasa Indonesia, sampai fasih membaca Kitab Kuning. Itu orang Belanda. Dalam bukunya tadi beliau mengatakan, saya punya bukunya, alhamdulillah saya sudah membaca, bahwasanya tradisi pesantren yang tidak bisa dihilangkan itu salah satunya adalah santri itu harus bisa membaca Kitab Kuning. Maka saya dimanapun, kalau saya ngisi pengajian, saya usahakan saya membaca kitab. Karena itu memang tradisi saya sebagai orang pesantren. Kalau tradisinya orang hukum, ya pasti bawa KUHP kan. Tradisinya orang ekonomi, bawa kitab ekonomi. Saya sebagai seorang pesantren, saya bangga membawa Kitab Kuning gitu. Ini alasan kenapa saya membawa Kitab Kuning. Ini kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya orang yang membela Islam. Karena pada zaman beliau itu Islam secara pemikiran maupun secara praktek itu mengalami yang namanya degradasi. Pemikiran dihantam oleh filsafat, dihantam dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang aneh. Maka beliau tampil paling depan untuk membela Islam yang benar seperti ini, pemikiran yang harus diluruskan seperti ini. Maka terkenal dengan nama Hujjatul Islam. Beliau punya masterpage, tulisan yang sangat terkenal sekali namanya Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab ini beliau menulis sebuah pembahasan terkait Ramadan. Itu beliau kasih judul Kitab Asroris Saum. Kitab membahas tentang asrarun. Asrar itu artinya jamak daripada sir. Sir itu rahasia, pelan. Makanya orang baca basmalah itu ada perbedaan pendapat. Sir ada yang jahar. Sir itu artinya pelan. Asrar itu jamak daripada sirrun, maknanya rahasia, sesuatu yang misteri daripada puasa. Jadi puasa itu mempunyai misteri, mempunyai rahasia yang tidak semua orang mampu bisa mendapatkannya. Tidak semua orang mampu bisa menggalinya, rahasia daripada puasa. Makanya beliau menulis dengan sangat indah sekali bahwa puasa itu mempunyai rahasia. Puasa itu tidak hanya diteropong, tidak hanya di zoom dengan kacamata syariat, dengan kacamata hukum fikih. Artinya orang puasa itu nahan makan, nahan lapar, tidak berhubungan badan dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, tidak. Tetapi puasa lebih daripada itu maknanya. Puasa lebih dalam daripada itu. Tidak hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, tapi ada misteri, ada rahasia yang sangat luar biasa di dalam puasa. Maka tidak heran Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyamuli, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahala puasa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu milikku, ibadah khusus buatku, dan orang yang berpuasa saya langsung yang akan ngasih bonusnya. Sampai malaikat saja bingung nulis pahala puasa. Karena nanti yang akan balas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini tadi. Saking luar biasanya puasa.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti insya Allah kalau ada waktu saya bahas ini. Kalau enggak nanti saya lanjut kultum, ya. Kayaknya kultum saya disuruh di sini juga ya. Jadi puasa nanti saya bahas menurut Imam Al-Ghazali. Tapi sebelumnya, puasa itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali aspek pelajaran hikmah yang bisa diambil. Salah satunya bertepatan dengan momen hari ini saya sampaikan adalah puasa itu mengajarkan kepada kita tidak hanya agar kita meningkatkan kualitas ibadah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih kompleks, lebih jauh, lebih luas. Puasa mengajarkan kepada kita untuk kita meningkatkan ibadah sosial kita kepada orang lain. Sehingga puasa itu tidak hanya madrasah yang mengajarkan agar kita semakin kuat spiritual kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tidak. Memang itu betul, tetapi puasa lebih luas pelajarannya, lebih luas hikmahnya. Berdasarkan momen hari ini ya, pembagian sembako, puasa itu mengajarkan kepada kita agar kita meningkatkan kualitas ibadah sosial kita. Memang betul kita dalam puasa disuruh getol untuk qiyamul lail, sholat raweh. Betul kita disuruh getol untuk baca Quran, bahkan khatam berkali-kali. Betul kita disuruh untuk banyak berzikir, banyak istighfar, banyak berdoa. Tapi di sisi lain puasa mengajarkan kita agar kita peka terhadap orang di sekitar kita, agar kita peka terhadap orang yang membutuhkan uluran tangan kita, agar kita peka terhadap orang yang mau berbuka, mau sahur itu susah. Inilah yang disebut dengan namanya ibadah sosial. Dan ini ibadah agung, ibadah besar. Sehingga dalam sebuah hadis, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'um linnas." Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Jiwa sosialnya tinggi. Tangan panjang apa tangan pendek? Kalau dalam bahasa Indonesia tangan panjang itu konotasinya negatif. Tangan panjang berarti suka nyuri kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya salah ini. Rasulullah itu suatu ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau berwasiat bahwasanya istriku yang paling pertama kali nyusul aku adalah yang tangannya paling panjang. Siapa? Saya lupa nama istri beliau. Ternyata adalah istri beliau yang paling banyak bersedekah. Itu ada. Dan itu benar, ketika Rasulullah meninggal, istri beliau yang paling banyak bersedekah tadi, yang beliau istilahkan dengan yang tangannya paling panjang tadi, menyusul beliau pertama kali. Nah, makanya bahasa Indonesia ini perlu dikoreksi juga. Ya, perlu dikoreksi. Jadi kembali ke hadis, bahasanya kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Kemudian wa ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tudkhilu 'alal muslim, kebahagiaan yang dihadirkan buat muslim yang lain. Sururun itu artinya kebahagiaan. Bagaimana cara kita mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain? Banyak sekali. Di momen puasa ini ayo kita yang lebih hartanya dititipi rizki sama Allah, kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayo masjid-masjid yang kasnya banyak Ramadan ini kosongkan. Insya Allah akan diisi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kasnya itu ditimbun-timbun. Habiskan di bulan Ramadan ini. Masih ada kurang lebih 11 hari, 13 hari ini, habiskan. Tapi bukan dihabiskan untuk takmirnya, tapi untuk umat muslim, orang yang membutuhkan. Jangan ditimbun. Kasihan orang yang bersedekah.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, au takshifu anhu kurbatan. Amalan yang paling dicintai Allah selain mendatangkan kebahagiaan kepada muslim yang lain adalah menghilangkan kurbah. Kurbah itu artinya beban bagi muslim yang lain. Ayo kita usap kepala anak-anak yatim. Ayo kita ringankan punggung para janda, para orang-orang tua renta. Ayo kita ringankan beban orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ini namanya takshifu anhu kurbatan. Menghilangkan kurbah, menghilangkan susah pada diri orang lain. Itu termasuk amalan mulia. Ayo gandeng anak-anak yatim ini ke mall, ke pasar. Ayo belikan baju baru, belikan celana baru, belikan peci baru, belikan mainan baru. Kasihan mereka ketika teman-temannya yang lain sudah sibuk sama orang tua mereka ke mall, ke pasar untuk beli baju baru, beli mainan baru. Mereka hanya termenung, mereka hanya berkaca-kaca melihat teman-temannya yang masih punya anak, masih punya bapak, masih punya orang tua. Ayo, sebagai orang yang berlebih atau masjid, sudah saatnya menjadi sentral untuk memakmurkan saudara-saudara yang seperti ini. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya dalam hadis ini katakan au taqdi'an hudainan, atau menghilangkan utang saudara-saudara yang berutang. Teman-teman yang terlilit utang, saudara-saudara kerabat, ayo zakat kita kasihkan ke mereka. Karena salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang yang punya hutang. Kasihkan, tidak apa-apa. Tapi ya pilih-pilih, nanti utangnya udah dibayarkan ngutang lagi, sama aja itu ya. Yang betul-betul terlilit dikasih. Dan sepertinya orang ini mau berubah, dikasih. Kemudian kata Rasulullah yang selanjutnya, au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan lapar pada diri seseorang. Kita enak sahur, berbuka itu wes gorengan, buah, es, macam-macam terhidang. Tapi saudara-saudara kita mau sahur aja susah, mau berbuka saja susah. Ayo bantu, gandeng tangan mereka, datangi rumah mereka, bantu mereka. Yakin, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tadi mau menolong orang lain. Tidak usah takut miskin, tidak usah takut berkurang harta kita, tidak usah takut. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menutup dengan mengatakan, li'an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran. Hadis riwayat At-Tabrani dan hadis ini dikatakan hasan. Kata Rasulullah menutup hadis ini, saya berjalan dengan saudara saya untuk memenuhi kebutuhan dia, itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Maksudnya masjid Madinah. Kita sholat di masjid Madinah itu 1 rakaat sama dengan 10.000 rakaat. Itu kata Rasulullah, iktikaf di masjid Nabawi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menolong saudara. Kata Rasulullah, saya berjalan keluar membantu saudara saya, menolong kebutuhannya, itu lebih saya sukai ketimbang saya berdiam diri di masjid, zikir, baca Quran. Padahal itu bukan masjid As-Solihin loh ya, itu masjid Nabawi. 1 amalan itu diganjar 10.000 kali lipat. Itu Rasulullah saja sampai seperti itu. Ingin menunjukkan, ayo tingkatkan kualitas ibadah sosial kita. Ayo
tumbuhkan kesadaran ibadah sosial kita. Percuma kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum kata Rasulullah. Tidak beriman di antara kalian sebanyak 3 kali Rasulullah mengulang. Orang yang tetangganya kelaparan sedangkan dia tidur dengan nyenyak karena kekenyangan. Itu hadis Rasulullah. Tidak beriman orang yang tetangganya kelaparan sedangkan dia nyenyak ketiduran karena kekenyangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Ramadan ini benar-benar menjadi momen yang paling tepat buat kita tingkatkan ibadah sosial kita. Ketika di pasar sore-sore gini kan biasanya banyak yang bazar ya. Lihat itu yang dagangannya ndak laku-laku, ayo borong. Karena sedekah yang paling elegan itu dengan membeli. Sedekah paling elegan itu dengan membeli. Kita membeli barang seseorang itu lebih menghargai dirinya, lebih menjaga harga dirinya ketimbang kita ngasih. Maka banyak sekali kita lihat ada orang jualan es, kayaknya kok yang lainnya laris, kok dia nggak laris-laris, sudah beli, dibeli, nanti kasihkan ke masjid. Kalau dimakan sendiri kan tidak mungkin habis kan, kasihkan ke masjid. Atau banyak sekali ibadah-ibadah sosial yang bisa kita terapkan hari ini di momen bulan Ramadan. Lebih-lebih nanti di 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri syahri Ramadan, ya, Rasulullah itu di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan ajwadun nas. Bila itu orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan, semuanya dikasihkan sama Rasulullah. Semuanya diulurkan sama Rasulullah. Beliau tidak mikir lebaran, tidak mikir THR. Kalau kita kan sibuk sendiri-sendiri. Eman duwite Ustaz, mending tak nggih tuku baju lebaran. Eman duitnya Ustaz, mending buat baju anak saya. Ya Allah, baju lebaran itu akan kusam, celana itu akan kusam, tapi sedekah kita akan